Ledakan ponsel akibatkan satu unit rumah di Haliwen Atambua terbakar hangus. Gubernur Nusa Tenggara Timur resmi buka retret pejabat struktural Pemprov NTT 2025. Desa Toheleten, Kecamatan Raihat gelar festival unik panen kelelawar setiap 3 tahun sekali. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Si jago merah melahap habis seunit rumah hingga kendaraan. Api diduga berasal dari ledakan ponsel yang saat dicas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran satu unit rumah warga Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu pada Kamis 25 September 2025 pagi menghanguskan seluruh isi rumah dengan taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Menurut pengakuan anak korban, Rizky Gonsalves menerangkan, kejadian ini terjadi tepat pukul 7.30 pagi saat ia sedang tidur dan ibunya Demetriana sedang beraktivitas di belakang rumah. Rizky tersadar saat terasa hawa panas yang membara memanggang dirinya. Serentak ledakan dua ponsel yang sementara dicas dan percikan api keluar dari terminal listrik merambat ke kasur dan dinding rumah. Api menyala tuh, panas parah. Saya pikir malam bakal api di luar. Saya keluar begini api semua. Menyala, mau masuk begini HP dia meledak. Meledak, merambat ke ini. Lari-lari dari mau ambil motor api semua. Rumah beratap seng dan berdinding bebak ini hangus dalam hitungan menit tanpa ada yang terselamatkan, termasuk satu unit truk, satu unit motor, perhiasan, perabotan, hingga dokumen penting di dalamnya. Korban hanya bisa pasrah menyaksikan kobaran api melahap habis tempat tinggalnya tanpa ada yang tersisa. Api baru berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil kebakaran menjinakkan, namun rumah sudah rata tanah. Dengan adanya peristiwa ini, dapat diambil pelajarannya untuk berhati-hati saat menggunakan arus listrik di dekat area yang mudah terbakar. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Aliansi Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan saksi minor gelar aksi demo jelang putusan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan ex-Kapolres Ngada kepada anak di bawah umur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aliansi Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan saksi minor bersama Jaringan Masyarakat Sipil Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur lakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Kupang Senin 22 September 2025. Aksi ini bertujuan untuk menuntut keadilan yang setimpal kepada korban asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur. Dalam aksi ini, orator sekaligus koordinator lapangan dari organisasi PEMKRI sangat menyayangkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh institusi Polri yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kemudian ada persoalan di lingkungan masyarakat, kita mengadu ke polisi. Tetapi apa yang menjadi perbuatan polisi hari ini tidak memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap institusi itu sendiri. Maka hari ini, rekan-rekan sekalian, apapun
Dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka citra institusi Polri yang seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat justru menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai. Aliansi Saksi Minor dalam tuntutannya berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman yang semestinya bagi ex-Kapolres Ngada, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini disampaikan langsung oleh Divisi Advokasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur, Gregorius Retas Daeng. Selaku masyarakat sipil, juga teman-teman jurnalis tentu penasaran, tuntutan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan. Nah, yang penting juga bahwa selain pidana, apa saja pasal-pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jangan sampai pasal-pasal TPPO, pasal-pasal tentang kejahatan transnasional itu justru abai di dalam tuntutan. Kasus ini diharapkan mendapat kejelasan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual anak di bawah umur dan pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sebanyak 11 siswa kelas 5 SD Impres Liliba Kupang, NTT diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis. Kejadian ini terjadi kemarin 24 September sekitar pukul 12.20 WITA saat jam makan siang. Para siswa langsung dibawa ke Rumah Sakit Leona untuk mendapat perawatan medis. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peristiwa ini bermula saat jam makan siang di SD Impres Liliba. 11 siswa kelas 5 mengonsumsi makanan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, sayur, telur, dan susu. Namun tidak lama setelah makan, para siswa mulai mengeluh sakit. Wali kelas langsung menghentikan aktivitas makan karena makanan sedikit bau. Siswa-siswa tersebut mulai menunjukkan sakit setelah mengonsumsi makanan. Para siswa mengeluh pusing, mual, dan muntah. Pihak sekolah segera mengambil tindakan dengan membawa ke-11 siswa tersebut ke Rumah Sakit Leona pada pukul 13.30 WITA. Bisa melakukan ini terkait dengan masalah ini karena bisa menurut sejarah. Jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini berkaitan dengan MBG. Jadi kita masih menunggu hasil kejadian ini masih dugaan saja. Dan karena kenapa kita bilang dugaan karena penyebabnya tadi setelah makan itu anaknya langsung reaksinya adalah kita belum bisa menyimpulkan bahwa reaksinya anak-anak itu terkait dengan makanan. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Leona memberikan penanganan medis yang tepat. Dokter yang menangani di instalasi gawat darurat menjelaskan kondisi dan gejala yang dialami para siswa. Jumlah pasien yang kami terima terkait dugaan kasus keracunan kemarin di dinas saya, yang dinas pagi itu datangnya 9 pasien, ditambah 2 lagi pasien yang datang di dinas berikutnya, dinas siang. Ini yang kami periksakan semua, status gizinya kami periksa, habis itu kami periksa pasiennya apakah ada temuan-temuan penting yang bisa kami temukan terkait gejala atau apa, dan kemudian semua pasien sih kami rawat inapkan untuk evaluasi. Hingga saat ini ke-11 siswa tersebut masih menjalani perawatan di ruang rawat inap. Kondisi mereka dilaporkan sudah mulai membaik setelah mendapat penanganan medis. Untuk memastikan penyebab pasti kejadian ini, pihak Dinas Kesehatan telah melakukan uji laboratorium. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis di SD Impres Liliba ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.
Hasil uji coba laboratorium akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab pasti kejadian ini. Sementara itu, pemantauan terhadap kondisi kesehatan ke-11 siswa terus dilakukan hingga mereka pulih sepenuhnya. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat evaluasi perkembangan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes yang menghadirkan para kepala desa dan pengurus BUMDes se-Kabupaten Belu. Kegiatan ini digelar di Gedung BT Lalenok Atambua pada Kamis 25 September 2025. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama Inspektorat Daerah Belu melakukan rapat evaluasi perkembangan pengelolaan badan usaha milik desa. Turut hadir dalam kegiatan ini, staf ahli Bupati Belu, staf khusus Bupati Belu, serta koordinator tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menilai kinerja BUMDes selama periode 2016 sampai dengan 2025. Kegiatan dimaksud juga bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi yang dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada kesempatan ini, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Kabupaten Belu, Ludovicus Kolo menyampaikan bahwa pengelolaan BUMDes sangat membutuhkan pendampingan pembinaan serta peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Evaluasi hari ini untuk menggambarkan bahwa pengelolaan di tingkat desa ini dari waktu ke waktu harus ada pendampingan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Karena ketika kita berbicara terkait badan usaha milik desa, kehadiran badan usaha milik desa itu adalah bagaimana untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa sehingga masyarakat itu bisa terbantu. Contoh, ketika masyarakat mau memasarkan komoditi-komoditi pertanian atau dari sisi peternakan, di situ masyarakat tidak kesulitan. Sehingga kalau memang BUMDes itu dia tidak bergerak secara maksimal, pihak lain dalam hal ini tengkulak, dia akan memainkan harga daripada komoditi masyarakat. Nah, kehadiran BUMDes kuncinya itu adalah bagaimana untuk menekan atau untuk bagaimana bisa menjadi sekat untuk harga, dalam hal ini harga dari komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat. Ludovicus juga menekankan bahwa Inspektorat Daerah Belu akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Belu. Inspektorat Kabupaten Belu juga mengharapkan pengawasan dari Badan Perwakilan Desa dan masyarakat sehingga pengelolaan BUMDes harus berjalan sesuai dengan aturan. Kehadiran BUMDes di desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur resmi membuka kegiatan retret pejabat struktural Pemprov NTT 2025 di Universitas Pertahanan Belu. Informasinya usai jeda.